Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali dalam program Kingdom Insight His Gift for You. Saya percaya Bapak Ibu semua, teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Sama seperti kami berdua hari ini juga dalam keadaan yang baik. Begitu Pak Daniel ya. Mantap. Dalam keadaan yang sehat, luar biasa. Haleluya. Kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Yes. Nah, hari ini kita masih akan berbincang dengan Pak Daniel Yanuar Tanujaya. Dan hari ini topiknya sedikit agak romantis gitu Pak, kalau saya bilang. Kamu tahu romantis juga ya? Hah? Oh tahu iya, romantis juga. tahu dong Pak. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomong teman-teman ini. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Wah. Ini kan agak-agak romantis gitu Pak ya. Jadi ngomong pacaran nih. Hah? Oh, lebih dari itu, Pak. Nanti mungkin di segmen yang lain ya kita akan bicara tentang bagaimana itu. bisa menemukan Betul. pasangan hidup. Nah, itu kayaknya pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman khususnya yang usianya sedang dalam masa-masa pencarian. Iya. Oke. Nah, Pak Daniel, kita masih dalam seri khotbah bahagia, sabda bahagia, khotbah di bukit ya. Nah, bahwa Yesus salah satunya juga pernah berkhotbah menyatakan dalam Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Iya. Wah, itu luar biasa. Melihat, melihat siapa Allah. yang, ya kan? Ya. Kalau kita bikin statistik nggak banyak yang bisa melihat, mendapatkan pertemuan dengan Tuhan gitu. Perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan. Nah, Pak Daniel, saya ingin tahu ya, karena di sini disebutkan suci hatinya. Nah, mungkin saya berangkat dari hal yang sederhana yang juga teman-teman selalu pikirkan atau mungkin tanyakan. Nah, kalau kita bicara tentang hati, sebetulnya itu apa sih, Pak? Atau di mana hati itu? Di sini, atau di sini, atau di mana? Kalau kita ngomong hati. Jadi yang dimaksud hati di sini jelas bukan kalau dalam istilah kedokteran tuh hepar itu. Hepar, liver gitu ya. Liver, hati, hati bukan. Bukan, Pak ya. Bukan. Ya. Yang dimaksud hati di sini adalah merupakan pusat kehidupan atau lebih misalkan kepada apa yang dinamika daripada pikiran dan perasaan. Ya, lalu aspek batiniah manusia. Ya. Istilahnya apa? Mungkin lebih tepatnya kehidupan dalamnya kita gitu. Inner life ya. Manusia batin kita, Pak ya. Manusia batin kita, yaitu istilah batin mungkin paling cocok lebih pas ya. Lebih pas gitu. Manusia batin kita. Kondisi keadaan daripada batiniah. Iya. Itu. Jadi bukan hanya sekedar perasaan, tapi betul-betul ini juga termasuk pikiran gitu Pak ya. Semua apa yang ada di dalam holistik batin kita ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita juga tentunya. Yang ada di dalam sini nih. Iya. Gitu. Ya. Nah, di sini juga disampaikan ya, kalau begitu kita perlu menjaga hati kita supaya hati kita ini suci ya, atau kudus. Betul. Nah, kalau kita ngomong tentang suci hati itu kayaknya kok terlalu jauh Pak ya, dan terlalu mungkin sulit ya kita jangkau atau mungkin kita lakukan sebagai manusia. Kita merasa bahwa kita punya banyak salah dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana saya harus memaknai suci hati ini Pak? Mungkin sebelum ke situ sebelum ke situ mungkin Yesus pernah bilang begini, misalkan contohnya begini. Ini memang pembicaraan ini penting sekali. Kenapa? Karena cara Tuhan menilai kita tuh bukan hanya dari apa yang kita lakukan. Maksudnya apa yang ada di luar. Apa yang ada di luar. Tapi start dari apa yang ada di dalam. Yang ada di dalam kita. Iya. Contoh misalkan Tuhan pernah bilang, kalau kamu melihat seorang wanita dan mengingininya, nah itu kan ada dalam hati kita. Dalam hati kita, betul. Iya kan? Iya. Kamu melihat, kamu gila, seksi banget ya gitu. Iya. Boom. Nah, lalu Tuhan bilang, kamu sudah berzina dengan dia. Iya. Ya, jadi ini penting kenapa? Karena cara Tuhan melihat dan cara Tuhan menilai itu start dari situ. Iya. Dari manakah rupa-rupa kejahatan muncul? Bukankah itu dari dalam hatimu, kata Tuhan? Iya. Dari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Iya. Ya, jadi ini kalau mau ngomong suci hati, saya melihat kepada prinsip-prinsip atau kalau ranah praktikalnya hal-hal yang kurang lebih berkaitan dengan contoh-contoh yang demikian. Ini memang bahasa batin ini kan tidak mudah untuk didefinisikan. Tidak seperti apakah meja adalah bla 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 bla. Begitu. Nah, apakah itu batin?
batin ini harus dengan contoh-contoh real, gitu. Misalkan perkataan mendua hati, misalkan kebimbangan atau kemudian pikiran yang buruk, yang negatif, pikiran yang mengintimidasi dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Gitu. Jadi apa yang muncul dari manusia batin kita itu pasti akan tercermin gitu Pak ya, tercermin kepada keseharian kita, aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita. Sehingga dengan demikian kita harus menjaga hati kita untuk selalu bersih, kemudian tidak mendua, tidak bercabang. Ya, karena istilahnya yang dipakai kan suci hatinya. Dan istilah suci practically bisa juga berarti pure, murni. Nah, definisi murni paling gampang adalah tidak bercampur. Ya kan? Pak Daniel, ini madu murni. Asli berarti Pak ya, 100%. Berarti nggak dicampuri apapun. Air kah, gula kah, apakah. Ini jeruk murni. Berarti buahnya itu diperas, nggak dikasih tambahan apapun. Gitu. Ini jeruk murni, berarti airnya murni. Hati yang murni, berarti tidak ada percampuran apapun di dalamnya. Nah, hanya nanti kayak gini, nggak dicampuri apa gitu. Murni-murni seperti apa. Nah, menurut saya, ya ini agak teologis ya, tapi ini basicnya gitu. Hati yang murni itu hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Hati yang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, dan maksudnya gini, hati yang dipakai untuk lebih gampangnya apa tuh istilahnya, menyaring segala sesuatu. Menyaring segala sesuatu tuh dari bukan saya bilang Tuhan itu saringan, enggak. Tapi menyaring segala sesuatu dari sudut pandang ilahi. Itu pure. Yang Tuhan mau. Gitu. Ini memang bahasanya agak sedikit filosofis ya. Iya, tapi nanti kita bicara yang praktis-praktis lah. Ya, ini harus praktis memang kan. Betul, Nah, memang kita pasti menginginkan Pak ya, semua yang murni itu kita inginkan ya. Bukankah kalau kita misalkan membeli perhiasan ya, kita cari dengan kadar yang murni, yang terbaik. Betul. Emas 24 karat ya, berlian, diamond dengan karat yang juga tinggi, itu makin murni dan makin mahal harganya. Kalau ini berlian memang paling gampang dijadikan ilustrasi. Berlian itu kan ada berapa C itu yang penting ya, karat, color, cutting, clearance siapa itu kalau ahli perhiasan, gemologis itu apa istilahnya tuh, ahli batu perbatuan. Jadi kan sampai dikeker, dilihat. Saya bayangkan tuh seperti mata Tuhan tuh ngeker hatinya kita ketika ngomong tentang kemurnian. Misalkan contoh, saya mau nolong orang gitu, atau Tuhan tuh mungkin itu kan yang saya ini hati saya ini isinya apa gitu. Ya kan? Keker, orang cuma bisa lihat di luar. Betul. Pak Roy. Hanya lihat sikapnya. Seperti episode kita sebelumnya. Waduh, dia generous, dia sepertinya royal, bagi-bagi. Walah, ujung-ujungnya ternyata supaya dia itu ratingnya naik misalnya. Ya kan? Makanya katanya doanya Tuhan itu yang berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang ini di era online ministry ini ada sedikit perubahan doa itu. Berikanlah kepada kami subscriber yang secukupnya, atau follower yang secukupnya, atau viewer yang maksudnya apa? Maksudnya ketika kita masuk dalam pelayanan ini, membuat pelayanan itu, motif kita apa? Itu jauh lebih penting daripada semua yang kita lakukan. Bukan berarti follower nggak penting, bukan berarti subscriber nggak penting. Ya kalau misalkan kita bikin sesuatu nggak ada yang nonton juga, atau nggak ada yang appreciate, atau nggak ada yang, ya jangan-jangan memang itu nggak dibutuhkan atau itu nggak diperlukan. Misalkan. Tapi kalau semata-mata kemudian hati kita ini tertujunya hanya kepada hal-hal yang demikian, ya kan? Karena banyak pendeta sekarang, ini saya nggak enak nih ngomong, saya juga pendeta kan ya. Ya tapi ini tidak untuk lah ya. Ini banyak pendeta sekarang tuh bukan dia fokus kepada pelayanannya tapi malah jadi YouTuber. Fokus untuk menggait followers, menaikkan rating dan seterusnya gitu Pak ya. Iya, dan bahkan kan dengan nah ini ngomongin lagi nih ya. Orang enak nih. Tapi ini ngomong hati sih ya. Gitu. Dengan apa istilahnya tuh
menyiarkan begitu ya. Itu hal-hal yang polemik atau mungkin orang lihat, apa ini ya, apa ya gitu ya. Nah, harusnya semuanya itu ya cuman Tuhan lah yang tahu ya, karena itu ada di hati kita yang terdalam gitu. Manusia hanya melihat dari luar. Sama kayak judul kita Pak ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Memang enggak. Cuma Tuhan yang tahu. Cuman Tuhan dan yang bersangkutan seharusnya. Gitu. Sekalipun ada ayat bicara tentang hati itu bisa nipu hati kita. Hati manusia bisa menipu kita sendiri ya. Menipu kita. Gitu loh. At the end ketika kemudian dia merasa bahwa dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan, berkorban. Tiba-tiba satu hari dia disadarkan Tuhan, enggak, kamu melakukan itu bukan untuk aku. Kamu melakukan itu untuk dirimu sendiri. Dan mungkin orang melihatnya, menilainya, kelihatannya itu rohani, tapi apakah betul demikian? Contoh nih, ada orang bilang, Pak, ini akhir zaman Pak, iya. Nanti kan kita ada pengangkatan, ini akhir zaman. Aduh Pak, aku sekarang tidak mau main-main Pak, aku ingin serius, aku pengen hidupku ini. Jangan sampai nanti dia datang tuh aku enggak diangkat. Coba pikirkan, motif sesungguhnya dari itu apa? Motif sesungguhnya, apakah dia melakukan itu untuk Tuhan? Atau dia melakukan itu untuk dirinya sendiri? Pasti untuk dirinya sendiri Pak ya. Saya nggak ikutan ngomong loh ya. Nah saya ini kalau dengar cerita dari Pak Daniel seperti ini kan nampaknya sulit bagi kita untuk menjaga hati kita ini tetap murni, tetap tulus, tidak bercabang, tidak berdua. Sementara kita melihat faktanya memang di lapangan mungkin diri kita sendiri juga saya sendiri juga merasa bahwa wah sulit ternyata. Kalau begitu bagaimana Pak? Apa bisa hati saya ini benar-benar murni di hadapan Tuhan itu Pak? Itulah sebabnya. Makanya kan Alkitab itu selalu, kalau saya lihat mungkin tidak semua orang setuju dengan yang saya ngomong, tapi saya tidak bisa menemukan ilustrasi yang tepat ya. Seperti Tuhan tuh menyediakan safety net sebetulnya. Contoh ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya kan, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya kan? Jadi kalau dalam bahasa aslinya kan, bahasa Grekanya Yohanes itu seakan-akan ada implikasi seperti kita nih, ingat loh ya, kamu bisa salah. Makanya benar, nggak tahu siapa yang ngomong pertama kali bilang pertobatan itu enggak cuma satu kali. Maksudnya apa? Maksudnya setiap hari kita harus menguji hati kita. Itu disebut dengan sanctification. Ya, penyucian atau pengudusan. Hidup dalam kesucian. Ini kan hati yang suci, hati yang murni ya. Itu enggak bisa cuma satu kali and then finish. Artinya kita harus, itu proses yang harus kita lakukan terus-menerus itu Pak ya. Nah itu juga sekaligus merupakan gambaran kerendahan hati kita. Tiap hari ada lagu lama, ini karena ini Pak Daniel mulai tua ya. Lagunya lagu lama katanya ya. Tapi nggak apa-apa Pak, justru sekarang yang oldies itu yang kembali ngetren katanya mungkin Pak. Bukan old, ya istilah yang tepat bukan old, ini nyimpang dikit. Istilah yang tepat bukan oldies tapi vintage. Oh vintage ya. Everlasting song. Ada lagu nih, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Lalu apa? Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Nah, dulu saya masih ingat itu kan lagunya Pak Niko dulu. Ketika lagu itu pertama kali disampaikan, banyak orang yang salah paham. Pendeta sombong, uji, memangnya loh, padahal itu dari kitab Mazmur. Pemazmur itu seakan Tuhan tolong aku. Karena aku bisa salah, karena hatiku bisa menipu aku. Tapi tolong ujian gitu. Ini bahasa Jawa ini ya. Tolong diuji. Kalau aku didapati salah, please tell me. Gitu. Supaya apa? Supaya kemudian aku bisa melakukan kebenaran ini. Sehingga aku didapati benar di hadapanmu. Hati yang tulus, hati yang suci, hati yang murni. Gitu. Nah Pak Del, berarti ada satu proses terus-menerus ya. Tapi kadang-kadang kita ngerasa ya, ya saya sudah belajar dan saya sudah berusaha terus-menerus untuk menjaga hati saya. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf ya, saya menggunakan contoh diri saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang masih aja bisa kemasukan, ada keinginan-keinginan. Betul, ada motif-motif yang mungkin ya saya sudah berusaha untuk menjaga. Tapi saya kadang merasa, wah ini saya nggak mampu, saya nggak bisa.
terdorong ini, terdorong itu dan seterusnya. Akhirnya kembali lagi menjadi sulit untuk menjaga kemurnian hati. Maksudnya Pak Roy ini istilahnya nggak gampang. Betul, menjaga nggak mudah. Walaupun saya sudah berusaha terus-menerus, kira-kira apa yang membuat saya kemudian dimampukan untuk melakukan hal itu? Betul. Kalau saya bilang kata kuncinya adalah kasih karunia. Iya. Kasih karunia. Kasih karunia itu kan pemberian yang diberikan kepada mereka yang tidak pantas untuk menerimanya. Unmerited favor. Favor yang diberikan kepada mereka unmerited. Itu yang nggak pantas. Ya. Tapi unmerited favor hanya bisa diterima oleh mereka yang menyadari keberadaannya. Jadi kembali lagi mawas diri, kembali lagi kerendahan hati terhadap. Nah ini bahayanya jebakan keberhasilan, termasuk keberhasilan rohani. Bahwa ketika kita mencapai satu keberhasilan rohani, kita berpikir, hey, I'm safe, aku aman. Kayak itu loh orang Farisi yang berdoa di bait Allah, di sebelahnya ada pemungut cukai yang tepuk-tepuk dadanya, aku orang berdosa, Tuhan ampun. Orang Farisi bilang, aku bersyukur aku enggak kayak si, maaf ini pakai istilah si bajingan satu itu. Dan Tuhan bilang, kamu tahu tebak siapa yang dibenarkan? Sehingga kita enggak perlu kuat, karena gini, anyway Tuhan tahu kok kita tuh kayak apa. Kita masih dalam dosa, dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia nggak bisa berhenti mengasihi kita. Dia tahu kita siapa. Dia cuma butuh artinya gini, iya Tuhan, aduh, aku nggak boleh kayak gitu. Jadi Tuhan butuh kesungguhan kita, bagian kita untuk mengerjakan bahwa kita memang sudah berupaya dengan sepenuh hati. Dan kemudian kita menerima kasih karunia-Nya. Dan oleh karena kasih karunia-Nya itu memampukan kita untuk dan ketika kita mampu, kita nggak bisa sombong. Bukan memang nggak boleh. Tapi kita mau sombong apa? Karena bukan kekuatan kita. Bukan kemampuan kita. Kalau ini ngomong Surabaya gitu istilahnya, elek jadi ganteng. Iya, aku sadar aku elek saja. Hanya karena anugerahnya. Ya kan? Gitu. Hanya karena ada seorang suami yang secara physically ya nggak ganteng, bojone wayu gitu. Saya ini anugerah Pak, bisa dapat istri. Dengan begitu gampang dia bersyukur. Dan itu tulus keluar dari hatinya. Bukan istilahnya rendah diri, enggak. Gitu. Nah kira-kira ilustrasi untuk hal ini. Gitu. Jadi kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita untuk kita bisa memiliki hati yang suci, tulus, murni di hadapannya. Dan firman Tuhan tadi disampaikan di dalam khotbah di bukit itu tadi bahwa kalau kita ini suci hati kita, maka kita ini akan melihat Allah. Nah, apa Pak maksudnya melihat Allah? Apa saya physically bertemu muka dengan muka seperti Musa, teofani. Atau seperti itu atau bagaimana Pak? Saya percaya perjumpaan ini adalah merupakan perjumpaan yang generally rohani juga. Ya kan? Artinya kita bisa dengan real itu mengalami hadiratnya dalam kehidupan kita. Mengalami pimpinan, tuntunan, penyertaannya secara nyata. Coba saya kalau nanya Pak Roy percaya nggak Tuhan ini bisa ngomong sama kita? Yes. Iya. Surely. Satu-satunya yang menjadi penghalang kata Alkitab itu dosamu. Makanya ini penting. Kenapa? Contoh ya misalkan Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini kan coba kalau orang tanya di gunung Tuhan tuh di mana ya Pak? Saya mau ke sana gitu. Kan yang dimaksud gunung Tuhan ini kan sebetulnya adalah hadiratnya, perjumpaan dengan Dia. Siapakah yang tidak berdiri di tempatnya yang kudus? Lalu dibilang begini ayat yang keempat. Mazmur 24. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau orang Jawa bilang sih genah uripe. Nah, orang genah hidup itu diawali dengan sebuah sikap pertobatan, lalu kemudian menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya, menerima pengampunannya, dan kemudian terus menguji dirinya. Ujilah aku. Itu. Kalau sikap itu ada pada kita, niscaya kita akan mengalami Tuhan, experiencing God. Betul. Dan makin kita mengalami Dia, makin kita sadar siapa kita. Gitu. Kalau orang bilang dia mengalami Tuhan dan dia judgmental misalnya sama orang lain, saya ragu-ragu dia bukan mengalami Tuhan, mungkin mengalami hantu ya.
Artinya pengalaman kita dengan Tuhan itu juga bisa memberi dampak kepada orang-orang lain gitu Pak ya? Pasti, ya. Pasti. Gitu. Dan mengubah kita. Karena sifatnya terimpartasi pada kita kan, sifatnya Tuhan. Betul, iya. Gitu. Dan mengubah kita menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus. Betul. Dan juga membawa orang-orang di sekitar kita juga mengalami hal yang demikian. Amin. Ya. Ya. Jadi kalau begitu teman-teman ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Ya tentu dari perbincangan ini saya bisa simpulkan, ya pasti Tuhan yang tahu. Amin. Dan juga kita harus selalu mawas diri, mengoreksi diri kita, belajar terus-menerus sesuai dengan bagian kita untuk kita hidup dengan hati yang murni. Betul. Dan fokus kepada pribadi daripada Sang Raja itu. Sendiri. Dan jangan lupa ada His gift for you. Yes. Ada pengalaman dengan Tuhan, kasih karunia akan diberikan kepada kita. Hadiahnya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Silakan Pak Daniel. Bapak, sekali lagi kami tidak henti-hentinya bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Karena kami boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkemurahan di dalam kehidupan kami. Dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu sudah tidak perlu dipertanyakan. Engkau datang untuk kami. Ya, Engkau Tuhan. Bahkan menderita, merendahkan dirimu, Engkau mati bagi kami. Tapi Engkau juga bangkit dan memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan. Hari ini Tuhan, ya Tuhan, uji hati kami, uji diri kami, uji batin kami. Kalau Engkau dapati ada hal-hal yang tidak benar, yang Engkau tidak berkenan, beritahu kami supaya kami boleh datang kepadamu dan disucikan hati kami. Amin. Dan dilepaskan daripada segala pelanggaran. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus yang menebus kami, sehingga kami boleh hidup dalam perkenanan dengan Bapa. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus itu terus Tuhan bergerak dalam kehidupan kami, Tuhan. Menguji akan kehidupan kami, berbicara kepada kami. Kami mengucap syukur, memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti, yang mendengar, yang menyaksikan akan hal ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktunya bisa berbincang-bincang. Saya percaya kita semua sudah memahami dan kita perlu untuk menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya perbincangan kami di dalam Kingdom Insight. Jangan lupa nantikan acara Kingdom Insight di episode-episode berikutnya karena ada His gift for you. God bless you. Amin.